Si gendut sangat senang melihat dua senior mereka muncul kembali, dan bibirnya bergetar saat dia memberitahu identitas Hani melalui transmisi suara. Kakek, dia bocahan itu. Jadi dia pemilik tanah roh ini. Sedikit niat membunuh melintas di mata naga hijau setelah mendengar itu. Apa yang kamu lakukan, Saudara Ming? Itu akan menjadi harga yang terlalu mahal untuk kita berdua bayar jika avatar kita jatuh di sini. Selain itu, jangan lupa bahwa dia adalah seorang kultivator naik. Aku tidak tertarik untuk menerima balas dendam orang-orang gila itu. Sosok manusia mini bergegas mendesak. Baiklah, kalau begitu ayo pergi dari tempat ini. Selama kita tidak membunuhnya secara langsung, bahkan jika Zhao Wugui dan yang lainnya datang untuk menemukan kita, mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa. Begitu ruang ini runtuh, bocahan itu bisa binasa bersama iblis manusia tulang giok itu. Sayang sekali hanya avatarku yang ada di sini. Kalau tidak, aku tidak perlu takut pada iblis itu. Ayo pergi. Naga hijau hanya ragu-ragu sejenak sebelum membatasi niat membunuhnya dan membuat keputusan yang bijaksana. Kita harus bergegas, ruang ini tidak akan bertahan lebih lama. Sosok manusia mini cukup lega karena naga hijau menerima sarannya. Bagaimanapun, itu akan menjadi kerugian besar jika avatar jiwa ini binasa di sini. Karena itu, dia segera mulai membuat segel tangan sambil melantunkan sesuatu. Pedang kayu yang diikat di punggungnya bergetar sebelum tiba-tiba naik ke udara, berubah menjadi pedang cahaya besar yang panjangnya sekitar 10 kaki. Naga hijau juga mengeluarkan raungan keras saat berubah menjadi naga hijau besar dengan panjang lebih dari 100 kaki di tengah semburan angin dan kilat. Ada satu tanduk hijau bengkok di kepalanya, dan kilat ungu yang menyambar di sekujur tubuhnya membuat tontonan yang luar biasa untuk dilihat. Andi tidak tahu apa yang baru saja dibicarakan orang-orang ini, tetapi hatinya sedikit tersentak saat melihat kemampuan kuat yang dilepaskan oleh dua kultivator tempering spasial ini. Pada titik ini, cahaya 7 warna yang berputar-putar di sepanjang dinding di sekitarnya telah benar-benar menghilang. Dinding-dindingnya mulai bergetar hebat dan telah melengkung secara ekstrim. Tubuh naga besar itu bergidik saat dia mencambuk ekornya dan membuka mulutnya untuk meledakkan pilar cahaya biru. Busur petir ungu yang memiliki ketebalan yang sama dengan mangkuk besar juga meletus dari tanduknya yang tersisa. Keduanya kemudian bergabung menjadi satu sebelum meluncur langsung ke dinding di dekatnya. Pada saat yang sama, sosok manusia mini meletakkan tangan di atas kepalanya, dan pilar cahaya keemasan segera meletus ke udara, menghilang ke pedang raksasa di atas kepalanya. Suara dering meletus dari pedang, dan tidak hanya melebar menjadi sekitar 2 kali ukurannya dalam sekejap mata, itu juga mulai memancarkan cahaya keemasan yang bersinar seperti matahari. Sementara itu, sosok manusia mini menyusut lebih jauh setelah melepaskan pilar cahaya itu. Namun dia benar-benar mengabaikan perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri karena membuat segel tangan. Pedang besar itu terbang keluar sebagai seberkas cahaya keemasan dalam pengejaran di belakang pilar cahaya biru. Kedua serangan itu menargetkan tempat yang sama di dinding. Ledakan bergema meletus saat cahaya biru dan keemasan meledak dan terjalin satu sama lain. Bentuk bola cahaya raksasa yang berukuran beberapa puluh kaki dengan sambaran petir ungu yang tak terhitung jumlahnya berkilauan di permukaannya. Bola cahaya mampu perlahan-lahan tenggelam ke dinding atas perintah dua kultivator tempering spasial, dan tampaknya tak terbendung karena mengancam akan secara paksa merobek penghalang spasial. Baik ular naga dan sosok manusia mini sangat gembira melihat itu. Ular naga memanggil pria dengan nama keluarga Weng dan tubuhnya mundur ke ukuran semula saat menyapu pria itu sebagai seberkas cahaya hijau sebelum meluncur langsung ke arah bola cahaya besar. Pria dengan nama keluarga Weng itu melirik Hanli dengan dingin saat dia sedang hanyut. Saat ini Hanli menatap dengan ekspresi kosong, namun tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan dirinya. Ular naga itu meliriknya seolah-olah dia sedang menilai orang mati, sebelum melepaskan raungan panjang dan menghilang ke dalam bola cahaya. Dia tidak takut Hanli mencoba melarikan diri melalui jalan yang sama. Bola cahaya ini mengandung kekuatan esensial sejati dari dirinya dan sosok manusia mini. Jadi tidak ada yang bisa melewatinya kecuali ditemani oleh salah satu dari mereka. Sosok manusia mini juga tersapu sebagai petak cahaya keemasan, menyapu si gendut sebelum juga meluncur ke arah bola cahaya. Pada saat itu, guntur tumpul tiba-tiba meletus di dekatnya. Setelah itu, sosok manusia bersayap muncul di tengah ledakan fluktuasi spasial.
Sosok manusia itu kemudian menggoyangkan lengan bajunya dan seberkas cahaya abu-abu melonjak menuju cahaya keemasan. Sosok manusia mini merasakan ledakan kekuatan hisap muncul dari udara tipis. Itu terkejut ketika sosok manusia lain menempelkan dirinya ke tubuhnya. Melihat kamu punya jalan keluar dari sini, aku yakin kamu tidak keberatan membawaku bersamamu kan senior? Pemilik suara itu tidak lain adalah Hanli. Sosok manusia mini itu sedikit goyah sebelum mengalihkan pandangannya ke arah di mana Hanli berada. Di sana, dia menemukan Hanli lain berdiri di tempat. Replika Hanli tersenyum padanya sebelum menghilang, berubah menjadi jimat hijau yang menghilang dalam sekejap mata. Itu tidak lain adalah jimat bentuk roh yang telah dipelihara Hanli selama ini. Hanli telah mulai menyusun rencana segera setelah 2 kultivator tempering spasial beraksi untuk merobek penghalang spasial di sini. Dia memanifestasikan rohnya dari jimat ke dalam wujudnya sendiri untuk bertindak sebagai umpan saat dia menyelinap lebih dekat ke bola cahaya secara diam-diam menggunakan sayap pada petirnya. Karena fakta bahwa jimat bentuk roh telah dipelihara selama beberapa abad dan memiliki sifat tertentu dari avatar kesengsaraan, para kultivator tempering spasial tidak dapat mengidentifikasi bahwa ada sesuatu yang salah tentang hal itu. Selain itu, mereka juga terburu-buru. Jadi Hanli memanfaatkan kesempatan itu menggunakan cahaya gabungan esensi surgawinya untuk menempelkan dirinya pada sosok manusia mini seperti Preston. Kamu mau mati? Sosok manusia mini dengan cepat pulih dari keterkejutannya dan segera menyadari apa yang coba dilakukan Hanli. Dengan demikian, itu goyah di udara sebelum meledakkan seberkas cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya menyapu Hanli dengan kekuatan yang menghancurkan. Namun yang sangat mengejutkan, cahaya keemasan itu hanya mampu membuat cahaya abu-abu di sekitar tubuh Hanli bergetar hebat, tetapi tidak mampu menembusnya atau menghilangkannya. Jika tubuhmu yang sebenarnya ada di sini, maka aku tentu saja tidak akan mampu menahan kekuatan besarmu. Namun jika kamu hanya seorang avatar, maka kamu tidak akan bisa melarikan diri dari cahaya gabungan esensi surgawi dalam waktu singkat. Apakah kamu benar-benar ingin dikurung di sini olehku, senior? Hanli terkekeh dari dalam cahaya abu-abu. Kau mengancamku. Sosok manusia mini meledak menjadi kemarahan yang menggelegar. Namun saat akan melepaskan serangan lain, jeritan melengking tiba-tiba terdengar dari udara di atas. Setelah mendengar tangisan mengerikan itu, suhu tubuh Hanli naik drastis karena semua darahnya melonjak ke permukaan kulitnya. Namun Hanli telah sepenuhnya menguasai seni Vajra. Jadi kulitnya memiliki ketahanan yang tidak kalah dengan harta karun kelas atas. Dengan demikian, dia dapat meringankan ketidaknyamanannya dengan mengaktifkan seni kultivasi ini. Namun, ekspresi sosok manusia mini berubah drastis setelah mendengar jeritan itu. Meskipun si gendut dilindungi oleh cahaya keemasan yang terpancar, wajahnya masih langsung memerah setelah mendengar tangisan itu, dan tubuhnya mulai bergoyang dengan goyah. Itu menggunakan teknik menangis darah. Sosok manusia mini buru-buru mengayunkan tangannya ke udara, di mana pilar cahaya keemasan meletus dan menyuntikkan dirinya ke dalam tubuh si gendut. Segera setelah itu, si gendut bergidik dan wajahnya kembali pucat seperti biasanya. Pada saat itu, cakar tulang besar tiba-tiba menjulur keluar dari salah satu pintu cahaya yang bengkok, mencoba memaksanya terbuka lagi. Cakarnya putih bersih seperti batu giok dan memancarkan tekanan spiritual yang mencengangkan. Jeritan mengerikan dari sebelumnya juga tampaknya telah meletus dari dalam pintu cahaya itu. Hanli mengesampingkan keheranan di hatinya saat dia bertanya dengan cara yang sangat tenang. Sepertinya iblis manusia tulang giok akan segera muncul. Jika senior yang baru saja melarikan diri dari tempat ini menghancurkan lorong ini untuk mencegah iblis melarikan diri, maka kita benar-benar akan binasa di sini. Apakah kamu tidak peduli tentang itu, senior? Ekspresi sosok manusia mini telah menjadi gelap secara signifikan saat melihat cakar tulang besar, dan ekspresinya semakin memburuk setelah mendengar itu. Setan Tuaming benar-benar kejam dan cukup tegas untuk bisa melakukan hal seperti itu. Pada saat itu, cakar tulang lain menemukan jalan keluar dari pintu cahaya. Kedua cakar dijepit di kedua sisi pintu cahaya, dan jeritan tajam tiba-tiba terputus, hanya untuk digantikan oleh raungan yang menggelegar. Tampaknya itu akan muncul kapan saja. Kamu membuat taruhan yang tepat kali ini. Bocah, aku akan membawamu keluar dari tempat ini.
Sosok manusia mini segera setuju tanpa ragu-ragu lagi. Hani sangat gembira mendengar itu. Cahaya gabungan esensi surgawi di sekitar sosok manusia mini sedikit mereda. Setelah itu, cahaya keemasan cemerlang tiba-tiba meletus, menyelimuti sebagian besar cahaya abu-abu sebelum terjun ke bola cahaya besar dengan Hanli di belakangnya. Hanli hanya menggunakan cahaya gabungan esensi surgawi miliknya untuk melindungi dirinya sendiri, dan membiarkan sosok manusia mini itu melakukan apapun yang harus dilakukannya. Setelah memasuki bola cahaya, Hanli merasa seolah-olah dia telah tiba di dunia cahaya yang berkilauan. Segera setelah itu, dia diserang oleh rasa pusing. Setelah itu, dia tiba-tiba muncul di udara di atas gunung. Ada bola cahaya besar melayang di udara di dekatnya. Namun hanya separuhnya yang terlihat. Sementara separuh lainnya mungkin masih berada di dalam ruang aneh tempat mereka baru saja melarikan diri. Ular naga hijau dan muridnya berada tidak jauh dari sini. Dan keduanya tercengang melihat Hanli juga berhasil melarikan diri. Hanli segera membuka sayap badai petirnya dan menghilang sebagai busur cahaya biru dan putih dalam sekejap mata. Detik berikutnya, dia muncul beberapa ratus kaki jauhnya. Untuk beberapa alasan, sosok manusia mini tidak berusaha menjebaknya dan membiarkannya dengan mudah membuka jarak di antara mereka. Ular naga hijau itu memandang dengan ekspresi dingin, dan cahaya menyeramkan melintas di matanya saat bersiap untuk menyerang Hanli. Namun tepat pada saat itu, ledakan fluktuasi spasial yang mengerikan tiba-tiba meletus dari dalam setengah bola cahaya besar. Segera setelah itu, suara tsunami yang mengamuk terdengar saat bagian dari langit tiba-tiba menjadi kusut seperti bola kertas. Omong kosong, ini badai spasial. Semua orang yang hadir di tempat kejadian termasuk Hanli semuanya panik. Tak satu pun dari mereka punya waktu untuk mengatasi masalah lain saat mereka melepaskan teknik gerakan masing-masing. Berubah menjadi seberkas cahaya yang semuanya melarikan diri ke arah yang berbeda. Meskipun teknik teleportasi umumnya lebih efektif, melarikan diri keluar angkasa dalam badai spasial tidak lain adalah bunuh diri. Untungnya, semua makhluk yang hadir memiliki basis kultivasi yang kuat. Dan meskipun mereka hanya menggunakan teknik gerakan normal, mereka masih berhasil menempuh jarak beberapa ribu kaki hanya setelah beberapa kilatan. Suara gedebuk teredam meletus saat retakan hitam tipis yang tak terhitung mulai muncul di sepetak langit yang kusut. Retakan ini kemudian dengan cepat memanjang, membuat seluruh ruang dalam jarak lebih dari 1000 kaki penuh dengan retakan dalam sekejap mata. Gemuruh dan raungan seperti tsunami kemudian meningkat ketika retakan hitam ini pecah, yang diikuti oleh semburan cahaya putih seperti cairan yang mulai keluar dari dalam hiruk pikuk. Adegan aneh terjadi. Segera setelah cahaya putih muncul di ruang ini, angin kencang menyapu, menarik semua yang ada di area terdekat. Angin ini seperti monster yang menelan segalanya. Apapun yang terperangkap dalam embusan angin ini akan langsung tercabik-cabik atau menghilang dalam sekejap mata. Selanjutnya, tangisan mengerikan yang menggelegar meletus dari dalam hembusan angin. Pada titik ini, Hani sudah berada di puncak gunung kecil yang jaraknya dekat dengan 10 km. Menilai situasi dari jauh dengan cara tanpa ekspresi. Badai spasial ini jelas jauh lebih rendah kekuatannya daripada yang dia temui di dalam simpul spasial. Meski begitu, Hani pasti tidak ingin terhanyut di dalamnya. Kembali ketika dia berada di simpul spasial, itu semua berkat kemampuan spasial Phoenix S bahwa mereka mampu melintasi badai spasial. Meski begitu, sebagian besar hartanya telah hancur dan dia hampir binasa di sana. Sekarang, badai spasial ini semakin ganas dan tampaknya tidak akan mereda dalam waktu dekat. Setelah merenungkan situasi lebih lama untuk beberapa saat lagi, Hani tiba-tiba terbang menuju tempat tinggal guanya sebagai kilatan cahaya biru meninggalkan yang lain. Ular naga hijau secara alami merasakan apa yang dilakukan Hanli dan alisnya berkerut saat tiba-tiba menanyakan beberapa pertanyaan kepada muridnya. Setelah mendengar jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, ekspresi ular naga hijau semakin gelap. Tepat pada saat itu, petak cahaya keemasan mengitari dari arah lain, muncul di samping ular naga hijau setelah hanya beberapa kilatan. Cahaya keemasan kemudian surut untuk mengungkapkan si gendut serta sosok manusia mini yang melayang di atas kepalanya dengan tenang. Saudara Mim, apakah kamu benar-benar akan membiarkan bocah itu pergi? Jika dia melaporkan apa yang kita lakukan di sini kepada pengawal surgawi, itu bisa menjadi sedikit merepotkan bagi kita, tanya sosok manusia mini itu.
Seperti yang kamu katakan, situasi dalam kasus itu hanya akan sedikit merepotkan bagi kita. Jadi, mengapa aku harus berusaha keras hanya untuk membebaskan diri dari ketidaknyamanan kecil? Mencari harta karun di tanah roh orang lain bukanlah masalah besar. Selain itu, kita bahkan belum menemukan harta itu. Kecuali jika ada konflik kepentingan yang terlibat. Saya tidak berniat menjadikan para kultivator yang naik itu sebagai musuh. Selain itu, saya mendengar dari murid saya bahwa bocah itu akrab dengan Zhao Wukui. Penjaga surgawi Zhao sendiri tidak terlalu ditakuti. Tetapi tuanya adalah Lei Luo yang tercerahkan dari panel tetua. Jika Anda tidak ingin membiarkan bocah itu melarikan diri, saya bersedia membantumu, kata ular naga hijau dengan suara dingin. Aku tidak punya dendam terhadap bocah itu. Jadi, mengapa aku melakukan itu? Karena tidak ada harta di sini, aku akan pergi sekarang. Aku pasti akan mengunjungimu secara langsung ketika aku punya waktu luang, jawab sosok manusia mini itu dengan tawa licik. Dia kemudian menakupkan tinjunya dalam salam perpisahan sebelum berubah menjadi seberkas cahaya keemasan menyapu si gendut dan menghilang ke kejauhan. Setan tua itu jelas-jelas ditipu oleh bocah itu dan dipaksa untuk membawanya. Sekarang dia mencoba membujukku untuk membunuh bocahan itu, sehingga dia bisa menggunakanku sebagai senjata. Apa dia pikir aku anak kecil? Ayo pergi muridku. Melihat badai spasial telah muncul di sini, perhatian regu penegak kota surga dalam pasti akan tertarik ke tempat ini. Meskipun mereka tidak akan bisa sampai di sini begitu cepat, itu tidak sepenuhnya mustahil bahwa mungkin ada penjaga surgawi di dekat sini. Akan sangat merepotkan jika kita bertemu mereka. Bukan hanya kita tidak mengamankan harta yang kita cari kali ini, avatarku telah mengalami beberapa kerusakan besar. Sungguh sial. Ular naga hijau menderu dingin setelah seberkas cahaya keemasan menghilang ke kejauhan. Tubuh ular naga kemudian memanjang sebelum terbang ke arah lain sebagai seberkas cahaya biru. Setelah dua garis cahaya itu juga menghilang ke kejauhan, tidak ada yang terdengar di daerah sekitarnya selain dari gemuruh yang meletus dari badai spasial. Saat ini, Hani berada di dalam aula tempat tinggal guanya, memeriksa layar cahaya perak di depannya. Setelah memverifikasi bahwa dua kultivator tempering spasial memang telah meninggalkan tanah rohnya, dia menghela nafas panjang lega. Sekarang hanya ada setitik cahaya kuning besar yang berkedip tak menentu dan tak henti-hentinya di layar perak. Setitik cahaya itu secara alami tidak lain adalah badai spasial yang terdeteksi oleh manik-manik ribuan naga. Situasi Handi berbeda dengan iblis Tuaming dan yang lainnya. Orang-orang itu bisa pergi begitu saja tanpa berpikir dua kali. Tetapi dia harus tinggal dan memantau badai spasial ini jika itu menghancurkan wilayah tanah rohnya. Untungnya, dia telah mengumpulkan pengalaman yang luas di area seperti itu dari perjalanannya melalui simpul spasial. Jadi dia tahu badai spasial seperti ini umumnya tidak akan berlangsung terlalu lama. Seperti yang diharapkan, setelah sekitar 2 jam, setitik cahaya kuning di layar cahaya secara bertahap mulai redup. Setelah 15 menit, itu benar-benar menghilang. Hani menghela nafas panjang lega setelah melihat itu. Dia kemudian melemparkan pandangan terakhir ke layar cahaya. Namun saat dia akan menonaktifkan mantra formasi yang menghabiskan sejumlah besar batu roh, dia tiba-tiba melihat sesuatu dan ekspresinya berubah drastis. Di tempat di mana setitik cahaya kuning telah menghilang, setitik cahaya abu-abu telah menggantikannya.